Halo, hello, hello, hello. Welcome back to podcast Waktunya Bergurau, berguru dari anak rantau. I'm Anindya Rahmiwati Siregar. And Mama Amanda Pohan Will be your host for this podcast. Hai, welcome back. Kembali lagi nih sama Anindya Siregar dan Amanda Pohan ya. Betul banget. Senang banget kita berdua bisa kembali di episode terbaru dari podcast Waktunya Bergurau ya, Nat? Ya. Kita udah banyak banget ketemu dengan, ngobrol dengan beberapa bintang tamu dari beberapa negara. Jadi kita malam ini akan melanglang buana lagi. Tapi sebelum itu kita akan mengingatkan tentang protokoler lagi ada. Betul, jadi kita mau mengingatkan nih buat teman-teman bergurau untuk selalu mengikuti anjuran pemerintah soal protokol kesehatan Nat, ya, seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga menggunakan masker nih di setiap kesempatan teman bergurau dalam melakukan aktivitas ya, Nat, ya. Ya, betul banget. Jadi dalam kondisi kayak gini kita harus tetap waspada dan tetap kita ngelakuin si podcast ini kita dengan tapping, dengan conference call. Jadi kalau ada suara yang naik turun, mohon dimaklumi. Oke, kalau gitu kita langsung aja nih, Da. Hari ini kita bakal ngobrol dengan seseorang wanita. Okay. Wanita ini dia udah kuliah di US, terus dia juga full time kerja, tapi dia punya manage bisnis juga nih, yang mana kayak teman-teman bergurau juga pasti sering banget tuh ngelihat ada di mana-mana. Karena jujur kalau gue sih ngelihat merchant-nya ada di mana-mana sih, Da. Pasti juga ketika nanti mungkin bintang tamu kita aja langsung yang cerita ya, Nat, ya. Apa bisnisnya? Pasti pas tercetus juga teman bergurau pasti langsung mikir, ini mah udah pasti seru banget untuk diikutin. Kalau gitu, Nat, langsung saja Nat, kita panggilkan Nat, kita kenalin dengan tamu kita, Nat, silakan. Oke, mari kita sambut saja Isti. Halo Isti. Halo. Halo Anin, halo Manda, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa kabar Isti? Alhamdulillah, baik. Sehat-sehat Lagi ya semua. Gimana keadaan? Iya nih, kita di Telkomsel, kan aku kerja di Telkomsel nih, full jobnya sekarang. Kita masih work from home, perkiraan bisa sampai awal tahun ya. Iya. Ya, kita coba jalanin deh. Betul. Jadi gue nikmati aja. Ya, Bo. Kita temenan kantor juga, tapi kita belum sempat ketemu karena Isti itu baru balik dari US gitu. Oke. Ceritanya bakal panjang dan bakal seru. Kalau gitu Nat, kita langsung aja mulai. Ini dia podcast Waktunya Bergurau, berguru dari anak rantau. Yes, kita langsung aja ya. Kayaknya dari tadi udah pengen ngobrol-ngobrol banget kan, Da. Langsung aja deh, mungkin Isti langsung ceritain aja. Sekarang tuh Isti sibuk apa, terus aktivitasnya sebelum full time kerja juga ngapain, mungkin bisa diceritain. Oke, makasih Anin, makasih Manda. Halo rekan-rekan bergurau. Kalau sekarang nih, aku tuh kerja di Telkomsel kan, full time-nya gitu. Nah, aku pas begitu balik dari US scholarship kemarin tuh, aku ditempatin di tempat yang baru bareng sama Anin di product and partnership. Jadi selama kurang lebih berapa tahun ya, 14 tahunan lah ya aku kerja di Telkomsel tuh, pengalaman aku tuh lebih di sales corporate dan juga di marketing communication. Jadi di tempat baru nih banyak banget hal-hal yang aku bisa pelajarin, khususnya aku bisa belajar banyak ke Anin gitu ya. Terus belajar itu ya. Iya. Nah, terus di luar itu aku juga join di CRP atau Cita Rasa Prima ya. Dia itu kita ngebawahin beberapa brand termasuk Warung Abnormal juga gitu. Nah, saat ini kalau untuk para foundernya sih kita udah nggak megang langsung di di jajaran manajemen gitu ya. Sehingga kegiatan kita tuh semenjak lockdown ini tuh lebih kepada menghadiri RUPS, rapat umum pemegang saham, sama ngebahas untuk nentuin hal-hal yang perlu disepakati. Karena kan dengan adanya pandemi ini tuh, challenging banget deh. Pokoknya aku yakin teman-teman juga pasti ngerasain gitu kan. Nah, di luar itu juga
aku masih coba untuk ngejalanin juga project terkait mental health. Itu tuh sempat aku bangun waktu pas di San Francisco bareng sama partner aku. Jadi intinya sih itu untuk ngebikin kayak semacam agregator platform gitu untuk mental health, tapi dia ngehubungin antara mental health advocates yang baik itu profesional maupun non profesional gitu. Nah, kemarin sih kita waktu pas di San Francisco itu kan goals-nya tuh lebih untuk bisa mendemocratize mental health itu biar lebih accessible, affordable, dan juga less scary gitu. Karena kita tahu sendiri ya mental health itu kan masih merupakan suatu hal yang tabu ya, jangankan di Asia atau di Indonesia gitu, bahkan di US pun juga tingkat bunuh dirinya sangat tinggi, terus juga kayak gimana kita bisa memberikan atau mengeducate essential tools-nya itu kayak berupa emotional first aid gitu sebagai healing practice-nya mereka gitu, biar bisa untuk mendetek early stage dari anxiety dan depression gitu. Wow. Itu sih Kamu ya. waktu di S2 tuh ngambil apa sih di San Francisco? Aku tuh di San Francisco tuh ngambil 2 master kemarin. Ngambil MBA bisnis sama master disruptive innovation gitu. Cuman memang teman-teman aku tuh, lingkungan aku tuh kan memang banyak entrepreneur kan, dan isu-isu terkait mental health itu di sana itu lagi tinggi-tingginya kemarin itu. Bahkan kayak semacam dari Google, dari Twitter, pokoknya perusahaan-perusahaan tuh udah mulai mendevelop teknologi-teknologi yang bisa menghubungkan antara mental health dengan kesadaran kerjasama dengan psikolog gitu ya, untuk bisa membuat tools yang baru menghubungkan dengan teknologi, misalnya dengan menggunakan game atau banyak hal sih kayak gitu-gitu. Nah, aku juga kemarin kayak gitu sih. Kamu di universitas apa sih waktu di sana? Ya, betul. Aku di sana tuh aku di Health International Business School. Jadi itu lokasinya tuh kan dia ada di 6 negara ya sebetulnya kampusnya gitu. Nah, aku milih di San Francisco sama di London gitu. Jadi rotate gitu. Oh, jadi kemarin kamu sempat ke San Francisco sama ke London gitu? Malah rencananya itu sebenarnya kan kita boleh rotation tuh dua kali ya. Aku tuh sebenarnya pengen ke Dubai atau kampus yang di New York gitu. Cuman karena kemarin itu kita kan program accelerate ya, jadi bener-bener padet banget kan untuk nge-sublist apartemennya, usaha gitunya juga udah makan waktu kan. Jadi ya udahlah. Jadi ya udah deh, aku ngambil rotate-nya cuman ke London aja kemarin itu gitu. Berarti total tuh 2 tahun ya kamu kemarin? 2 tahun? Total itu 1,5 tahun lebih ya. Karena kita itu kemarin gara-gara ada pandemi ini kan sempat ada beberapa kelas yang molor tuh. Terus udah gitu juga graduation yang kedua pun juga harus ditiadakan gitu kan. Ya sedih sih karena kita masih berjalan kelas, tapi orang-orang udah, karena kebanyakan kan dari Eropa tuh banyaknya. Mereka udah udah susah, udah pada terbang kemana-mana ke negara masing-masing. Udah efek duluan ya mereka ya, betul. Gitu. Tapi bener tadi setuju banget ya ceritanya Isti tadi kan dengan seabra kegiatannya lah ya. Mulai dari bener, gue kayak wow, ini gimana cara bagi waktunya gini. Jadi seorang Isti gimana cara manage waktunya antara kerjaan kantor yang memang full time, terus tadi sempat cerita juga join di warung abnormal, serta ngejalanin si mental health ini, gimana bagi waktunya, Ti? Itu jujur sih ya emang ya pusing ya. Cuman ya aku mikirnya ya mumpung lagi di situ gitu kan. Pastinya sih banyak tantangan yang dihadapin ya. Itu aku tuh cuman malam-malam tuh sebelum tidur aku cuman berusaha untuk bisa ngerubah mindset switch-nya aku aja gitu ya. Ya udah kamu di full job sekarang, cuman aku coba meng-create ya motivasi diri aku sendiri ya. Ya aku kan pengen juga menyediakan lapangan kerja buat teman-teman yang aku kenal, yang aku nggak kenal, pengen juga untuk ngebantu produk lokal biar lebih dikenal. Jadi ya ngejaga mindset motivasi itu yang selalu aku jaga setiap malamnya sih, jujur gitu ya. Karena kan challenging kita di sana pun di negeri orang kan nggak gampang ya dengan seabrek
konflik-konflik di antara teman-teman kampus, pembelajaran dan segala macamnya gitu ada kan. Ada juga ya ternyata ya pasti. Drama-dramanya juga banyak ya. Aduh, justru dramanya tuh lebih banyak sebenarnya kalau boleh cerita lebih panjang, luar biasa. Gitu. Terus ya selain itu ya komitmen ya dalam ngebagi waktu jam kerja kantor sama bisnis gitu kan. Terus aku juga lebih ngenekanin juga transparansi sih sama tim bisnis aku di Indonesia ya, teman-teman di CRP gitu ya, bahwa aku pokoknya lebih fokus on quality of job. Jadi karena kita beda waktunya kan 14 jam tuh sama San Francisco kan. Jadi ya kita transparan aja apa yang bisa aku kerjain dan apa yang nggak bisa aku kerjain, sehingga pembagian job desk-nya itu pentingnya benar. Iya. Betul. Mungkin sebelum lebih jauh lagi tuh mungkin Isti bisa cerita awal mulanya udah berapa tahun yang lalu dan gimana sih awalnya dulu, berapa orang gitu yang mendirikan? Oke. Kita tuh CRP itu kan Cita Rasa Prima ya. Jadi di tahun 2012 itu tuh aku ketemu tuh sama sobat-sobat lama aku di zaman kuliah dulu. Karena aku kuliah di Unpar nih. Nah, kebetulan para founder tuh mayoritas tuh ya teman-teman sobat aku di Unpar itu gitu. Nah, di 2006 ya, kalau nggak salah 2006 kita tuh memang udah bikin perusahaan brand consulting, namanya tuh Creation. Waktu itu tuh lokasinya persis di seberang kampus Unpar, itu ada Circle K, di lantai 2-nya kita buka kantor di situ. Ya itu tuh waktu itu ya waktu aku akhir-akhir nyelesain skripsi lah di Unpar. Nah, dari situ aku lulus, mereka tetap ngejalanin kan si brand consulting itu. Aku keterima kerja di Jakarta. Aku sempat di Bank Mega di pusatnya, sama akhirnya pindah ke Telkomsel gitu kan. Nah, di tahun 2012 aku tuh dapat promosi pindah ke Bandung. Nah, di situ aku ketemu lagi kan sama sobat-sobat aku itu. Nah, mereka tuh masih di brand consulting itu dan semakin gede nih perusahaannya. Dan kita brainstorming, kayaknya kok kita kepikiran kenapa selama ini kita lebih fokusnya untuk ngebantu klien menyediakan analisa untuk brand strategi dan segala macam, kenapa kita nggak majuin untuk bangun brand kita sendiri gitu kan. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol. Karena ya kita kan udah punya kayak semacam strategi-strateginya kan, kita ngebantuin klien-klien kita. Kayaknya lucu juga nih kalau kita punya brand sendiri gitu ya. Nah, akhirnya di 2012 itu sektor pariwisata tuh kan sedang naik daun tuh. Jadi kita tuh punya pilihan apa kita mau di fashion, mau di entertainment, atau mau di makanan gitu kan, yang nyambung-nyambung sama pariwisata. Terus akhirnya dengan pertimbangan kemudahan raw materials, kita sepakat untuk di F&B. Nah, brand pertama yang kita keluarin tuh nasi goreng mafia itu sebetulnya kan. Baru setelah itu brand lain kita keluar kayak warung abnormal tuh di 2014. Terus udah gitu ada bakso bujangan, ada abnormal coffee roaster, sama masih ada beberapa brand gitu ya. Nah, kalau untuk cerita si brand warung abnormal sendiri tuh di tahun 2014 tuh kita kepikiran untuk bisa ngasih experience yang beda sama customer kita ketika mereka menyantap jajanan kaki lima gitu kan, kayak Indomie, kopi gitu ya. Tapi kita ngasih kualitas sama kenyamanan yang berbeda di atas normal. Jadi dari situlah kita namain brand kita tuh warung abnormal, artinya warung di atas normal. Gitu. Oke. Kreatif ya. Tapi setuju, tapi setuju. Gue tuh salah satu orang yang suka banget nih, Ti. Jadi di dekat rumah gue nih ada warung abnormal. Jadi kalau dan tempatnya tuh baru, jadi enak untuk kita kayak meeting aja. Gue beberapa kali tuh meeting sama BOD gue bisa di situ, Ti. Jadi kayak mungkin dengan kenyamanan yang diberikan dan dengan makanan yang simple, yang enak gitu. Jadi kayak enak aja gitu nongkrong di warung abnormal, dan semakin banyak dan semakin lama semakin banyak juga cabangnya ya, Ti ya. Total berapa tuh sekarang? Kayaknya udah banyak banget ya di seluruh Indonesia. Udah banyak, iya. Banyak banget sih. Udah lebih dari 100 sih sebenarnya kalau di seluruh Indonesia itu gitu. Oh, dan bahkan bukan di Pulau Jawa aja ya, maksudnya di Sumatera juga udah ada gitu. Iya, kita tuh ada di sekitar 24 lebih provinsi sih, kita udah ada. Oke. Gitu. Wow.
Mantap, mantap. Karena emang gue juga waktu itu pernah nunggu meeting, terus gue mesen roti bakar sama kopi. Ya udah kayak as simple as that doang gitu. Tapi ya rasanya enak gitu. Emang kayak di warung, tapi ya karena suasananya nyaman kan, jadi kita berasa lagi emang nggak seperti di warung biasa gitu ya. Nah, jadi teman bergurau yang mendengarkan episode ini nih udah tahu nih bahwa Isti ini adalah salah satu dari pendiri warung abnormal kan. Pasti langsung kepikiran tuh kan nongkrong-nongkrong sama teman-temannya di warung abnormal kayak apa gitu. Experience-nya seperti apa. Jadi kita akan ngulik lebih banyak soal warung abnormal dan Isti ini di kali ini ya, Nat ya. Iya, tapi by the way, total tuh berapa orang ya yang ngediriin warung abnormal ini? Kamu sama teman-teman kamu itu total berapa? 5 orang atau? Kita tuh sebetulnya ada kurang lebih 9 orangan sih ya, karena kan ini kita dari berbagai macam brand gitu kan. Jadi kita gabung satu, jadi Cita Rasa Prima ini gitu. Jadi kalau misalnya dibilang founder sih ya cukup banyak gitu. Tapi yang memang benar-benar di belakang dari awalnya tuh ya yang dari anak-anak Unpar itu. Oke. Jadi dari berawal dari mahasiswa Unpar sekarang luar biasa suksesnya ya Tia. Luar biasa. Ini beneran gak nyangka loh kalau aku boleh sedikit sharing gitu ya. Itu tuh kayak contohnya warung abnormal aja. Kita tuh cabang pertama tuh kan di Jalan Suci tuh kalau teman-teman familiar sama di Bandung gitu ya. Itu tuh dulu cuman seluas 100 meter persegi gitu. Jadi kita juga sebenarnya wah amazed juga sih sama growth-nya kita gitu ya. Kita tuh kemarin kita tahu gitu, menyadari bahwa promosi itu kan memegang peranan yang sangat vital ya. Jadi kita kemarin tuh fokus melalui promo sosial media gitu. Jadi target kita itu kita tahu mahasiswa gitu ya. Mereka kan hobi banget tuh dapat makanan gratisan ya. Ya nggak sih? Aku pun juga waktu mahasiswa dapat makanan gratisan ya siapa yang nolak gitu Cari kan. promo ya, pasti orang Indonesia. Iya, jadi kita tuh kemarin strateginya tuh melakukan promo 1.000 porsi gratis selama 3 hari di setiap pembukaan cabang baru kita gitu. Jadi di total 3.000 porsi ini kita bagiin kepada pelanggan dengan syarat sebelum mereka menyantap produk, kita bagiin kertas doa buat mereka itu dibacain isinya adalah hal-hal doa yang baik dan mereka wajib nge-retweet promo tersebut melalui Twitter. Luar gitu. biasa, Jadi kepikiran aku banget sih ya. Ngerasa ya, aku sih ngerasa ini kayaknya berkat doa-doa dari orang banyak sih bisa kayak gini gitu, nggak cuma dari kitanya aja dan juga teman-teman founder lainnya ya. Banyak doa dari kali ya itu salah satu marketing. Dan gue juga pernah baca nih soal warung abnormal yang selalu melakukan porsi makanan gratis ya ke 1.000 porsi setiap dalam 3 hari ya Tia. Gue pernah baca nih di salah satu majalah kalau nggak salah. Dan itu dapat feedback yang luar biasa dari customer-customernya warung abnormal ya Tia. Betul. Ya berkat teman-teman semua sih ini. Tapi balik lagi nih Ti, kan kamu udah mulai warung abnormal dari 2012 ya tadi ya. Nah, terus kan kamu 1,5 tahun lalu tuh berarti kayak 2018 lanjut S2 tuh kan. Dan emang itu salah satu program scholarship dari kantor sih. Tapi waktu kamu sampai memutuskan mau S2 itu apakah karena pengen ada hubungannya juga untuk manage si warung abnormal atau kamu ya ada motivasi lain gitu sampai akhirnya kamu memutuskan untuk lanjut S2? Ya, sebetulnya cita-cita buat ambil S2 tuh udah jadi impian aku sejak lama sih. Cuman ya selalu jadi masuk pending list aja ya, karena kesibukan di Telkomsel sama CRP gitu kan. Terus ya aku juga mikir sih dengan adanya pengalaman di lapangan, tapi tanpa adanya kayak pengetahuan formal itu kayak masih berasa ada yang kurang gitu kan. Jadi kalau kita di bangku kuliah tuh kan kita bisa menganalisa study case tuh nggak cuma berkaitan sama yang keberhasilan perusahaan A membangun bisnisnya, tapi kan yang nggak kalah pentingnya tuh gimana kita bisa tahu bagaimana mereka bisa tetap survive di tengah permasalahan yang mereka hadapi gitu kan. Nah, hal itu yang akhirnya aku harus nih ngambil S2. Nah, alhamdulillah di tahun 2018 itu aku dapat scholarship dari Telkomsel untuk ambil yang MBA-nya. Nah, aku kemarin tuh dapat
Chapman sama di HALT sebetulnya. Nah, aku pilih yang di HALT karena dia lokasinya di San Francisco. Aku mikir, dekat Silicon Valley gitu kan. Aku kayaknya lebih seret di situ gitu. Terus nggak taunya pun juga setelah interview segala macam, dapat scholarship yang kedua juga dari kampusnya untuk ambil second master yang di Disruptive Innovation. Jadinya ya udah, aku bulat ya udah deh di kota ini aja gitu ya. Dan pastinya sih kepikiran tuh aku pengen lebih belajar banyak gitu kan. Cuman ternyata ya setelah ngejalanin keduanya tuh justru yang lebih berharga tuh malah relasi sama networking yang bisa kita dapat sih selama kita di sana. Karena ternyata ilmu-ilmu itu tuh kita bisa sekarang udah banyak banget kelas online kan, mau itu dari Harvard lah apalah gitu kan. Jadi aksesnya akan sangat mudah. Cuman ya memang membangun relasi networking itu yang malah jadi lebih valuable ya kalau menurutku. Betul banget. Oke. Berarti emang ya ada hubungannya juga sih sampai akhirnya memutuskan S2. Sekarang juga dipakai juga kali ya perspektifnya gitu ya ketika memanage bisnis di kantor juga ya kan ya. Iya. Tapi waktu lo pas ngejalanin kuliah di sana di San Francisco tadi yang cerita, kan sempat berarti barengan sama jalan bisnis warung abnormal. Manage-nya susah nggak sih, Ti? Maksudnya ada kendala-kendala nggak sih? Apa selain waktu ya, selain waktu mungkin yang lo bilang tadi beda waktu atau beda cara itu ada halangannya nggak sih waktu di sana, Ti? Kalau kemarin itu memang yang paling challenging itu kan pembagian waktunya ya. Syukurnya sih kita di CRP itu kita udah punya sistem yang berjalan karena ya alhamdulillah kan kita udah dari 2012 ya ngejalaninnya. Memang kalau awal-awal dulu kan pastinya akan lebih banyak koordinasi satu sama lain. Tapi ketika pas aku waktu di kuliah itu, aku udah bilang nih sama teman-teman bahwa waktu aku tuh untuk berkontribusi akan menjadi lebih sedikit mengingat perbedaan waktu tersebut. Nah, akhirnya aku ngomong sama mereka untuk di US, aku bakalan lebih fokus untuk membina relasi sama networking yang bisa berguna bagi bisnis kita ke depan. Aku bilang gitu kan. Makanya aku tuh kemarin gabung juga sama ada yang namanya itu IPA. Jadi itu tuh kayak Indonesian Professional Association gitu yang berada di San Francisco gitu kan. Terus aku kayak ngisi materi, terus kayak sharing pengalaman. Toh juga mereka pun juga akhirnya mau untuk diundang ke kampus aku untuk ngisi materi juga. Pokoknya yang kayak gitu-gitu deh. Terus juga aku coba bangun relasi juga sama Indonesian Embassy di San Francisco karena kebetulan di sana tuh ada bagian khusus yang memang ngurus terkait produk komoditi khususnya itu kopi. Jadi aku tuh kemarin tuh sempat coba untuk penjajakan buat bisa kopi yang disuguhin jika ada tamu-tamu VIP yang datang ke konsulat itu bisa menggunakan brandnya kita gitu. Oke. Berarti kamu berusaha membawa brand salah satu grup CRP itu ke US dong ya? Iya, jadi kayak kemarin tuh kita sempat kita sempat ini sih Nin di tahun 2018 atau 2019 itu ya. Jadi kita tuh kebetulan Abnormal Coffee Roaster itu berhasil mengekspor kopi untuk sebagai yang pertama dari Indonesia untuk mengekspor roasted kopi dengan menggunakan lokal brand dari Indonesia ke US. Jadi memang kita buka kayak semacam kantor pemasaran kita itu di San Francisco dan kita buka di daerah Sunnyvale itu tuh kurang lebih 1 jam dari San Francisco gitu. Jadi ya aku juga kemarin ikut ngebantu juga buat ngadain kayak beberapa kali event cupping kopi gitu ya di San Francisco sama di LA gitu. Wow, luar biasa ya. Berarti walaupun waktu kemarin ada di San Francisco, tapi semua bisnis tetap jalan, tetap dicari opportunity-nya ya, Isti ya. Membuka pintu-pintu baru ya, Ti ya, untuk bisnis dan juga untuk pendidikan ya, Ti ya. Betul, karena kita nggak bisa megang semuanya sendiri kan. Untungnya sih memang betul ya, karena kebetulan banget kantor pemasarannya itu di San Francisco, jadi CEO aku pun juga beberapa kali kan suka datang kan untuk diskusi gitu kan. Jadi ya tetap ke-update gitu. Cuman ya aku terus terang aja ya karena kesibukan aku di kuliah, job desk-nya dibikin jelas aja deh, aku bagian yang ini gitu, yang lain bagian itu gitu loh. Iya,
betul. Jadinya lebih bisa memanage waktu kamu juga gitu ya, dibagi-bagi antara kuliah sama bisnis gitu. Jadi untuk teman bergurau yang mungkin lagi berencana atau mungkin sekarang lagi dengerin kita dari US juga dan lagi berpikir untuk bikin bisnis dari Indonesia juga, ya bisa sebenarnya gitu. Cuman tinggal dicari cara jalan tengahnya dan juga mungkin komunikasi nomor satu kali ya Isti ya. Itu pasti nomor satu karena kamu juga dari awal udah bilang bahwa ya kamu bakal sibuk gitu dengan kuliah juga. Oke, itu menarik banget sih. Tapi balik lagi ke apa namanya kuliah kamu di sana gitu ya. Terus kamu sekarang balik lagi ke full time job gitu. Terus apa sih? Aku pengen tahu aja sih, kan kamu kemarin sempet pas lagi di sana itu pas udah pandemi mulai kan ya? Nah, terus kan pandemi di Indonesia juga udah mulai nih dari awal-awal tahun gitu. Nah, terus kamu ngelihat nggak sih apa ya khawatir dengan bisnis yang ada di Indonesia atau gimana gitu selama kamu di sana? Terus apa sih yang bisa kamu lakuin gitu pas lagi di sana dengan ya memanage dari jarak jauh itu gitu? Oke, ya sih, kita nggak pernah ada yang tahu ya kalau si pandemi ini bakalan sebegininya gitu kan. Yeah. Jadi, apalagi waktu kemarin itu, tingkat kasus terlebih lagi di New York tuh kan gede banget, terus di San Francisco pun juga ya cukup tinggi, tapi nggak setinggi di New York waktu itu. Aku tuh sempat kepikiran, aduh gimana nih kondisi di Indonesia gitu kan. Terus aku tanya sama teman-teman, kayaknya mereka masih lebih santai tuh waktu itu menghadapinya, sementara kita yang di sana tuh udah yang bener-bener parno banget kan. Cuman ya, apa namanya, jujur kalau buat aku pribadi ya, aku sih kepikiran banget, karena ya namanya juga orang gitu ya, aku ngerasa punya kayak tanggung jawab, apa namanya, kelangsungan hidupnya apa namanya, orang-orang yang lapangan kerjanya bergantung sama kita kan cukup banyak, ya kan. Itu sih sebenarnya yang menghantui pikiran aku gitu. Aduh, entar kalau misalnya ini kenapa-kenapa, kayak ngerasa dosa aja gitu, Nin. Itu sebenarnya ya beban juga ya, heeh. Cuman ya yang bisa aku lakukan ya, aku sebenarnya nggak bisa bantuin banyak karena toh juga aku berada di sana kan, dan apa namanya, nggak bisa langsung terjun langsung juga apapun gitu. Cuman ya sejauh kita tetap melakukan update, terus udah gitu juga kayak misalnya nih protokol-protokol yang ada di US itu seperti apa di restorannya, aku bisa coba share ini yang kita lakukan tuh di sini tuh kayak gini, nggak ada buka sama sekali gitu kan. Terus juga ternyata mereka juga bilang, iya sih, cuman kalau misalnya kita nggak buka juga gimana, tapi kalau kita buka pun juga banyak hal yang harus kita pertimbangkan gitu kan. Financial goal-nya tuh mau seperti apa, terus karyawannya kita mesti siapin protokolnya yang baru tuh mau apa, terus kita juga harus bikin kayak beberapa skenario income kan, kira-kira arsitektur cost-nya tuh mau seperti apa. Itu sih yang selalu kita jadi kepikiran terus waktu itu. Iya. Itu pasti kayak pasti banyak sih, banget iya. pertimbangannya ya, sampai akhirnya ngambil keputusan harus tutup atau hanya ngambil online kayak gitu. Itu kan pasti banyak pertimbangan buat terutama untuk karyawannya kali ya. Betul. Tapi ini boleh nggak sih satu pertanyaan sebelum kita mungkin menuju ke pertanyaan terakhir kali itu ya. Ini kan ngomong-ngomongin soal pandemi gitu ya. Pasti kan banyak nih teman bergurau yang punya usaha entah baru ataupun yang sudah dirintis lama, mengalami efek-efek pandemi yang sedang terjadi saat ini gitu Tia. Bisa di-share nggak sih Ti, dari waktu kalian membangun warung abnormal ini, pernah nggak sih ada di fase di mana ini adalah titik terendahnya dari bisnis kalian dan gimana caranya kalian untuk bangkit? Mungkin bisa di-share untuk pelajaran teman bergurau atau masukan untuk teman bergurau yang bisnisnya sedang terefek nih akibat pandemi ini. Boleh nggak sih, Ti, dikit? Boleh. Jadi, apa namanya, ya kebetulan kan memang para founder kita tuh juga memang pengalaman di brand consulting kan. Jadi kalau untuk masalah terkait brand, kita nggak begitu khawatir gitu. Cuman yang memang kita khawatirkan adalah apa namanya, operational cost yang memang jadi semakin membengkak karena outlet-outlet kita kan banyak nih, ya nggak sih? Betul. Karyawan kita pun juga banyak. Nah, kita juga sempat kayak bikin kayak semacam apa namanya, subsidi, misalnya kita mau beralih ke frozen food atau kita lebih ke delivery. Cuman gimana caranya biar bisa ningkatin income si karyawan kita. Jadi kita kayak bikin kayak member
harga karyawan, tapi mereka juga bisa mempromokan produknya kita melalui channelnya mereka gitu. Kebayang nggak? Jadi mereka bisa dapetin produknya kita dengan harga murah dan mereka bisa jual lagi kayak gitu-gitu. Terus kita pun juga kalau teman-teman penasaran, teman-teman bisa join ke Foodies. Jadi Foodies itu kan kerjasama juga sama kita ya. Itu tuh isinya tuh ini aku cerita lebih ke produk F&B ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman penasaran, gimana sih cara-cara untuk lebih bisa tetap survive, terus gimana untuk strategi untuk tetap bisa di online marketing tuh akan seperti apa bagusnya, teman-teman bisa join di Foodies, itu Instagramnya juga ada, ntar aku bisa share ke Anin sama ke Manda juga bisa, gitu ya. Bisa. Nah, coba join aja, itu kita ada ada Instagramnya, ada juga Telegramnya gitu kan. Jadi info-info terkait tips-tipsnya itu kita bagiin di situ sama teman-teman di Foodies. Gitu. Itu berarti kayak platform untuk sharing gitu ya antar sama pemilik F&B bisnis gitu ya. Jadi kan kita tuh biasanya Abnormal itu selalu bikin sosialisasi sharing ilmu kan setiap minggunya, bahkan secara free gitu di warung-warung Abnormal atau di Abnormal Coffee Roaster. Kita selalu bikin itu tiap minggu. Cuman karena adanya pandemi ini kita kan nggak bisa memaintain itu. Nah, kita akhirnya kerjasama sama Foodies untuk bisa ngebikin konten yang terkait hal-hal tersebut secara online. Oke, menarik ya, ternyata di balik pandemi ini pasti kita masih bisa kreatif ya, Dak, ya, intinya. Jadi selalu ada opportunity. Oke, ini kalau ngobrol-ngobrol tentang bisnis, tentang S2, tentang kerja, kayaknya nggak akan ada habisnya ya, Isti ya. Tapi karena durasi, kita mau bertanya last question aja. Mungkin Isti bisa share sedikit tentang kalau misalnya ada teman bergurau nih yang punya bisnis di Indo tapi dianya lagi di luar negeri gitu. Misalnya kayak Isti kemarin kan gitu. Lagi di US tapi bisnisnya di Indonesia. Mungkin ada tips and trick gimana supaya bisa tetap sukses atau supaya bisa tetap kreatif gitu. Itu aja sih bisa di-share. Mungkin ada beberapa, tapi yang paling penting sih kalau menurut aku pertama tuh persiapin tim yang solid di Indonesianya gitu ya, untuk bisa ya itu tadi ngejaga komunikasi sama koordinasi, karena kan time difference-nya kan jadi challenge yang paling besar nih, kalau yang aku rasain tuh kayak gitu ya. Dan apalagi juga kita punya kayak kesibukan lain di negara tersebut, yang kasus aku tuh lebih ke perkuliahan, assignment, dan segala macamnya gitu. Lalu yang selanjutnya, ya keep open-minded aja sih, don't ignore. Artinya kita tuh kan dikasih kesempatan untuk bisa mencoba hal baru kan, baik itu terkait ide maupun untuk memvalidate consumer behavior di tempat yang lain. Sehingga ya serap-seraplah terus apa yang kita dapetin, jangan di-ignore juga karena kita udah kayak terlalu lelah atau apa gitu. Kita coba balik lagi untuk men-switch lagi tadi mindset-nya kita gitu ya. Kapan lagi sih kita ada dikasih kesempatan untuk bisa menjadi anak rantau gitu kan. Terus ya kita juga harus be ready to change juga gitu kan, karena ya di era yang disruptif kayak gini, apalagi sekarang kita lagi pandemi ya, kita memang harus berteman baik dengan yang namanya perubahan kan. Nah mungkin jika ada pertanyaan nih, jadi bisnis model kayak apa sih yang cocok di era yang kayak gini gitu ya, ya mungkin jawabannya bukan bisnis model yang dapat berubah kapanpun gitu, bukan bisnis model A, B, C gitu, tapi jawabannya mungkin bisnis model yang bisa berubah kapanpun dan bisa apply dengan cepat gitu. Nah, hal-hal tersebut kan harus kita dalemin kan. Jadi ya itu sih yang tips-tips dari aku. Luar biasa. Terima kasih ya Isti untuk waktunya dan sharing. Dan banyak banget pastinya insight-insight yang sudah diberikan sama Isti nih. Ya. Ini kalau misalnya gue lupa sama durasi, sebenarnya kita bisa ngobrol terus ya, ada panjang lebar. Tapi intinya terima kasih. Kita ngobrol ya, setelah ini selesai kita ngobrol lagi. Ayo, aduh dengan senang hati nambah teman baru, senang banget. Oke, kalau gitu Isti, thank you banget ya untuk waktunya. Terima kasih buat teman bergurau juga yang sudah mendengarkan. Semoga episode ini bisa selalu memberikan inspirasi-inspirasi terbaru.
Oke, tadi Isti udah cerita banyak banget nih soal perjuangannya, soal bisnis yang pastinya teman berguru udah pada tahu. Jadi untuk yang mau tahu kisi-kisi kesuksesan abnormal, mungkin tadi kita udah dapat sedikit nih insight dari Isti ya, Nat ya? Iya banget, dan gue tuh ngerasa kayak mendapatkan banyak inspirasi bahwa dengan segudang aktivitas kita masih bisa juga loh mikirin tentang mental health juga. Bahkan dia lagi kepikiran untuk bikin teknologi baru atau platform baru buat mikirin mental health. Jadi buat teman bergurau semuanya ya di era pandemi ini kita banyak work from home, ya mungkin kita bisa menggunakan waktu antara full time kerja sama bisnis. Pinter-pinter bagi-bagi waktu dan pastinya kreatif ya, Dak ya, supaya kita bisa memaksimalkan waktu-waktu sekarang. Tapi Nat, sebelum kita tutup episode kita kali ini, Nat, kita juga mau ngasih kisi-kisi nih ke teman bergurau, Nat. Kalau nanti beberapa waktu ke depan, kita akan punya satu program nih, Nat, di podcast temannya bergurau nih, Nat. Jadi untuk teman-teman yang mau kita ajak ngobrol soal pengalaman-pengalamannya, bisa kita langsung ngobrol-ngobrol nanti di podcast Waktunya Bergurau. Iya, betul banget. Ya, pokoknya langsung tunggu saja episode-episode terbaru kita. Dan kalau yang belum dengerin, aku ulangi lagi bahwa kalian bisa dengar di Spotify atau di YouTube channel kita @podcast Waktunya Bergurau. Oke, dan juga jangan lupa di-update informasi kita juga di Instagram kita nih, Net, ya, di @podcast Waktunya Bergurau. Bisa di-follow dan bisa lihat cuplikan-cuplikannya, semuanya ada di Instagram kita ya, Net, ya. Ya, dan kalau ada saran juga nih buat siapa yang bisa kita undang ke podcast kita, langsung DM aja ya, Dak ya. Betul banget. Kalau gitu kita sekarang pamit ya, Net, ya. Ya. Di episode kita kali ini, terima kasih telah mendengarkan. Oke, teman bergurau, terima kasih untuk semuanya. Anindya Siregar, Amanda Pohan, dan jangan lupa ikutin terus protokol kesehatan untuk kesehatan kita semua. Mencuci tangan, menggunakan masker, dan juga menjaga jarak. Jangan lupa dan dengar terus our podcast Waktunya Bergurau, berguru dari anak rantau. Bye guys! Stay healthy guys, bye-bye!